Pastikan kabar baik tersebar ke seluruh negeri dengan mendukung kami dan dapatkan hoodie atau masker keren ini dari Superbook. Hubungi kami sekarang. Sudah beberapa bulan pemerintah menganjurkan untuk beribadah di rumah saja, termasuk sekolah minggu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Superbook Indonesia pun sudah beberapa bulan ini mengadakan sekolah minggu Superbook Live melalui akun YouTube Superbook Indonesia untuk membantu anak-anak sekolah minggu dari gereja-gereja di Indonesia agar bisa tetap dilayani dengan baik. Walaupun sudah banyak daerah yang bisa mengakses internet, ternyata ada gereja yang tetap melibatkan guru sekolah minggu untuk memimpin anak-anak belajar firman Tuhan. Salah satunya adalah Gereja Gemim Kanaan Kulo wilayah Tondano Minahasa. Agar anak-anak bisa tetap dimuridkan di sekolah minggu, guru sekolah minggu menuntun anak-anak untuk beribadah dengan menggunakan pengeras suara dari gereja. Setelah ibadah berakhir, guru sekolah minggu akan mengunjungi anak-anak ke rumah mereka masing-masing untuk membagikan catatan Gizmo. Itu semua kami contohi dari live streaming Superbook yang mampu menjangkau semua anak-anak walaupun di tengah keadaan virus corona saat ini. Hal yang sama juga dilakukan oleh Gereja GKST Hosana Silanca Poso, Sulawesi Tengah. Karena jaringan internet yang kurang bagus dan masih banyak orang tua yang tidak memiliki smartphone, tidak melunturkan semangat guru sekolah minggu untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Kembali kita semua, anak-anak sekolah minggu yang ada di jemaat. Mereka juga menggunakan pengeras suara yang ada di gereja dengan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama dan belajar firman Tuhan dari materi Superbook. Saya siap dan melakukan. Saya tahu Kami berupaya agar adik-adik sekolah minggu tetap beribadah walaupun dalam situasi sekarang ini, dan harapan kami semakin banyak adik-adik sekolah minggu bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Keterbatasan tidak dapat membatasi firman Tuhan untuk terus diberitakan. Mari bersama kami untuk terus memuridkan generasi anak yang mengasihi Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan menjadi misioner.
Nanda, nggak nyangka ya. Tadinya minggu lalu kita udah sedih-sedihan. Iya. Karena merasa ini adalah sekolah minggu terakhir. Ternyata berkat dukungan kalian kita bisa kembali lagi. Thank you banget buat support kalian. Wah, komen-komennya tuh romantis-romantis banget loh. Iya, bikin baper. Wah, luar biasa. Thank you buat semuanya ya. Wah, kita kasih tepuk tangan dong buat kalian semua. Luar biasa. Kan Anda? Ya. Dan juga adik-adik, aku mau nanya, di sekolah minggu kita yang luar biasa ini kita akan ngapain aja? Kita akan coba adik-adik. Coba adik-adik ya kita tanya ya. Dong. Ayo teriakin, kita hari ini mau ngapain aja? Aduh, belum kedengeran suaranya. Lebih kencang lagi, kita akan ngapain aja? Mama gitu. Mau gitu. Lalu ada apa lagi? Nonton Super Book. Dan yang terakhir kita pasti akan ada prakarya. Luar biasa banget. Kayaknya hari ini kita semangat banget Kak ya. Betul dong. Karena kita kembali dengan semangat yang baru ya. Kak Daniel, Kak Nanda juga berharap adik-adik juga semangat ya hari ini ya. Sebelum kita mulai ibadah kita harus berdoa dulu. Oke adik-adik, kita berdoa bareng-bareng ya. Lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat semangat yang baru hari ini yang Tuhan kasih atas kami. Hari ini kami mau memuji Tuhan dengan semangat. Kami mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan belajar firman Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami perkatakan bahwa kami mendapatkan banyak hal hari ini. Dan kami belajar banyak hal. Berkati adik-adikku Tuhan yang ada di rumah. Berkati dalam nama Yesus. Dan kami semua haleluya. Amin. Amin. Siapa yang udah semangat memuji Tuhan angkat tangan. Semangat memuji Tuhan. Bangkit berdiri. Berdiri. Bilang bahwa setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Tuhan Yesus. Sedangkan lautan lebih dalam kasih Tuhan Yesus. Semuanya bertepuk tangan dong. Wow. Semuanya tangannya di atas. Come on. Setinggi-tingginya langit jinjit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan jongkok, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi mutar, lebih indah kasih Yesusku. Siap-siap loncat ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Siap-siap loncat. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tinggi langit, setinggi-tingginya langit jinjit, Lebih tinggi kasih Yesus. sedalam-dalamnya, Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah pelangi, seindah-indah pelangi mutar, lebih indah kasih Yesusku. siap-siap loncat. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan semuanya. kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Siapa yang percaya di sini bahwa Tuhan Yesus itu baik? Aku. Wah, kurang semangat. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik? Oke, kita naikkan pujian yang berkata Tuhan Yesus baik. Come on. Dengan semangat ya adik-adik. Amin. Semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya mana? Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya mana? Semua. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, Baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang adik-adik aja, suaranya ya. Dengan kencang. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, baik. Untuk selama. Tuhan Yesus baik. Semuanya. Tuhan Yesus baik, baik. Sungguh amat baik, baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Jempolnya ya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semuanya masih bersemangat memuji Tuhan. Masih dong. Yang semangat mana tangannya? Boleh lambaikan yang tinggi. Kita mau lanjut pujian kita. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya penebus. Amen. Mari sambil bertepuk tangan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Lebih kenceng lagi. Upahmu besar di surga. Wah, luar biasa. Semangat banget adik-adik kita hari ini karena wah, luar biasa. Oke adik-adik, tiba saatnya kita harus siapkan hati kita untuk kita belajar firman Tuhan hari ini. Ya, kita naikkan satu pujian dengan sungguh-sungguh. Kak Daniel mau ajak sekali lagi kita semua untuk bernyanyi. Mari kita naikkan pujian ini. Kita datang pada Bapa pagi hari ini dengan sungguh-sungguh. Kita minta rohnya hadir, kita minta pribadinya hadir sama kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu. Amin. Naikkan ucapan syukur. Yes Tuhan. Atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita ulangi sekali lagi, kita katakan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Mari datang dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak henti
Yes Tuhan. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin sepanjang kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman melalui Superbook, biarlah Engkau yang menuntun setiap kami, supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan setiap firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, mantap. Nah, Kananda, Ya, aku mau nanya nih sama Kananda. Kananda pernah nggak waktu lagi main korek api ya, atau mancis ya, korek api atau mancis, tanpa sengaja kena tangannya Kananda? Pernah banget Kak Daniel, dan itu tuh panas banget sampai tangan Kananda melepuh. Oh iya, sampai segitunya ya? Iya. Itulah berarti hal-hal kecil itu bisa sangat berbahaya juga ya? Betul. Nah, Kananda, juga adik-adik nih, Kak Daniel punya teman. Kak Daniel punya teman? Iya, Kak Aku Daniel. juga punya, emang Kak Daniel doang. Nggak bisa sombong ya? Nggak bisa dong. Adik-adik juga pasti punya teman ya? Yang Ya. punya teman mana suaranya? Semua punya teman ya? Tapi bukan itu intinya. Jadi gini kan Anda. Gimana? Teman Kak Daniel ini karena ketidaktaatannya sama perintah orang tuanya, dia melakukan sebuah kesalahan yang menurut Kak Daniel itu fatal banget. Siapa sih Kak Daniel? Siapa orangnya? Adik-adik dan juga Kanada pasti kenal lah orangnya. Siapa Dia adalah Chris Quantum. Oh alah, Chris. Chris. Emang dia ngapain? Jadi karena dia nggak taat sama orang tuanya, mengakibatkan dia melakukan sebuah kesalahan yang fatal banget. Dan kesalahannya itu menurut Kak Daniel juga udah nggak bisa dimaafkan. Apa emang dia ngapain? Kesalahan seperti apa yang Chris lakukan. Iya. Adik-adik penasaran nggak? Penasaran dong. Gimana kita langsung lihat aja Kak? Boleh, kita langsung sekarang. lihat apa yang terjadi sama Chris karena kesalahannya. Maju pasukan! Gabung perkemahan umat Tuhan. Hari ini kita kuasai seluruh bumi. Hari ini adalah akhir dari bumi. Kalian bantu aku dikit, kek. Dan aku ingatkan lagi ya, kamu tidak boleh pakai generator gelombang super punya ayahmu. Hei, ibu kan bilang bersihkan rumah sebelum ia pulang. Dengan kekuatan seperti ini, membuat mesin mampu menyedot semua debu yang ada di seluruh rumah dalam sekejap. Gizmo, suruh dia matikan alat itu. Aku yang ditugaskan. Keren. Pelanggaran dihukum. Penyalahgunaan peralatan ayah. Menyalakan mesin penyedot dengan generatornya. Chris, ayahmu bilang jangan pernah matikan Gizmo. Nanti aku hidupkan lagi kalau sudah selesai. Chris, kebakaran. Gizmo. Besarku yang kedua, api. Jangan panik, Joy. Chris.
Chris, tidak apa-apa. Nanti kita... Apa yang tidak apa-apa, Joy? Semuanya sudah hancur. Kita harus bilang apa ke orang tuamu? Percuma saja. Mereka tidak akan memaafkanku. Tidak akan. Superbook! Tidak, jangan sekarang. Superbook, aku tidak mau. Tidak ada yang tak bisa diampuni. Perhatikan, dengarlah baik-baik. Waktunya sangat singkat. Kita ada di mana, Gizmo? Joy? Hah? Apa Anda malaikat? Ya, betul sekali. Aku suka yang ini. Beritahu aku, siapa kamu? Dan apa yang kamu lakukan di sini? Namaku Chris. Superbook yang membawaku. Tunggu, aku merasakan sesuatu. Kamu kecewa pada Tuhan? Kamu berbuat salah ya? Aku tahu rasanya. Dulu aku melakukan sesuatu yang buruk. Benarkah apa yang terjadi padamu? Kamu benar, anakku. Tidak ada pengampunan untuk orang seperti kita. Tapi jangan takut. Kamu tak sendiri. Kamu bersamaku sekarang. Kenapa sih mesti terbang? Giz, di mana Chris? Kenapa? Ia ada di... Chris! Dia tidak boleh sendirian. Sekarang ini. Joy, Chris bukan satu-satunya yang tersesat. Alat pengukurku menunjukkan kita ada di luar ruang dan waktu. Rusak ya? Dia benar. Pendeteksi wajahku menunjukkan Anda adalah Yohanes, teman Yesus. Yohanes, Anda lihat teman kami? Chris, kami terpisah. Maaf, aku tidak melihatnya. Alat sensorku seharusnya tidak rusak dan tahu persis tempat dan waktu kita berada. Kita ada di luar ruangan tahta surga pada akhir zaman. Ruang tahta surga? Iya, kita di sini untuk menyaksikan akhir zaman ketika Yesus kembali dan memulihkan dunia. Aku telah menyaksikan hal-hal menakjubkan, parahnya kelaparan dan perang, kemilau para malaikat dan kemuliaan Tuhan. Lalu, kenapa semua ini diperlihatkan pada Anda? Aku mencatat penglihatanku tentang masa depan demi kebaikan umat manusia. Oh, apakah itu pena generasi pertama? Klasik. Kalau aku sih lebih suka pena listrik Buluangsa 3000. Bisa menulis di luar gravitasi, dalam air, dan agar-agar. Permisi ya, kami punya urusan yang jauh lebih penting. Lebih penting dari pena listrik ini? Iya. Misalnya, di mana Chris? Hei! Bukan salahmu kalau hal buruk terjadi. Itu salahku. Tidak. Ciptaan memang sudah rusak. Itu salah Tuhan. Salah Tuhan? Betul. Seberapapun usahamu dan aku untuk membuatnya lebih baik, hal buruk masih saja terjadi. Semua serba salah. Meski manusia memiliki segalanya, kekayaan, kuasa,
mereka tetap melakukan kekejaman dan kekerasan. Biarpun kita ingin damai, selalu saja ada perang. Tapi itulah manusia. Mereka yang membuat pilihan. Itu sama sekali bukan salah Tuhan. Bukankah itu lebih buruk? Tuhan membuat dunia supaya Dia menghukum orang tak berdosa demi kesalahan orang lain. Tidak, Tuhan mengampuni. Mengampuni? Oh ya, tidak ada pengampunan. Jika Tuhan ingin manusia hidup damai dengannya dan dengan orang lain, lalu kenapa ada penyakit dan kematian? Coba pikir berapa banyak yang mati kelaparan setiap hari. Apa mereka pantas mati? Lalu banjir, badai, dan bencana alam lainnya. Dan bagaimana dengan anak baik yang hanya ingin membersihkan rumah orang tuanya? Apa balasan dari kebaikannya? Chris, kita harus keluar. Adilkah? Chris, kebakaran. Tidak, bukan kita masalahnya. Setidaknya kita berusaha jadi baik. Masalahnya, seperti yang kamu lihat, adalah Tuhan sendiri. Dan kami tidak selalu tahu kemana Superbook membawa kami. Tapi kami selalu bertemu orang-orang hebat dan belajar hal-hal menakjubkan. Kedengarannya seperti roh Tuhan yang membawa aku ke sini. Ia penuntun dan guru kita. Roh Tuhan? Iya, yang dijanjikan Yesus akan datang dalam kesempurnaan setelah Ia naik ke surga. Tapi kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa yang kamu lakukan, Gis? Tidak ada. Di sini juga tidak ada. Gizmo! Apa yang kamu lakukan, Giz? Mencari roh Tuhan. Seharusnya ada di sekitar sini. Roh Tuhan ada di sini, Gizmo. Tapi kamu tidak bisa melihatnya. Bahkan rohnya ada di mana-mana. Di mana-mana? Roh Kudus selalu bersama kita, menguatkan, memberi semangat, menasehati. Roh Kudus juga bekerja hingga saat ini untuk membawa kita semua ke masa ini. Semoga saja Roh Kudus bersama Chris saat ini. Aku sudah dipanggil. Hati-hati anak-anak, ini adalah hari-hari terakhir. Akan ada pencobaan dan ujian. Oh, semoga itu ujian mengeja. Aku mahir kalau ujian mengeja. Tenang. Tenang. T-E-N-A-O. Yohanes, kita harus bagaimana? Taatlah pada Roh Kudus dan setialah sampai akhir. Sudahlah, tidak usah peduli akan diampuni oleh Tuhan yang kejam dan tidak adil. Itu hanya perasaan yang Ia taruh untuk mengendalikanmu. Bagaimana dengan orang tuaku? Sayangnya, mereka juga terlibat dalam masalah ini. Ayo, kemarilah aku tolong. Yang kamu perlu lakukan hanyalah makan buah ini. Kamu tak akan merasa sakit dan bersalah lagi. Kamu akan bebas. Seperti Tuhan. Tidak. Aku tahu siapa kau. Kau adalah setan yang jahat, si iblis. Makan buah itu. Bebaskan dirimu. Tidak.
Aku memang salah. Lebih baik aku dihukum oleh orang yang mengasihi aku daripada lari dan bersamamu. Kamu lemah dan bodoh. Lebih baik dihukum orang yang mengasihimu. Tak ada yang mengasihimu. Makanya kamu sendirian di sini. Kamu tak punya siapapun untuk melindungimu selain aku. Jangan takut. Aku tak akan pernah meninggalkan atau mengabaikanmu. Itu tidak benar. Chris, kami di sini. Joy, Gizmo, kalian menemukanku. Tidak. Aku tak akan membiarkan Tuhan memilikinya. Joy, Gizmo. Gizmo, lakukan sesuatu. Kau milikku, anak kecil. Jangan takut. Aku akan menolongmu saat dalam bahaya. Aku tidak perlu takut. Tuhan pasti akan menolongku. Berhenti. Aku peringatkan kau. Chris, awas di belakangmu. Bagaimana kalau mundur teratur? Aku setuju. Kalian pikir bisa lari dariku? Sekarang pasukanku sudah mengepung seluruh kota di bumi. Ini perang terakhirku. Pasukanku akan menghancurkan semua pengikut Tuhan. Dan kau akan merasakan kemarahanku. Tamatlah sekarang! Cepat, ayo masuk. Kulindungi kalian. Oh, Gizmo, berani sekali. Sebenarnya kan penakut. Sudah kiamat begini, mau gak mau aku kan juga harus jadi pemberani. Tidak! Enyahlah kau, iblis! Tidak! Apa yang terjadi tadi? Ini adalah peperangan terakhir antara Tuhan dan pasukan kegelapan. Si iblis akhirnya dihancurkan selama-lamanya. Iblis mungkin lenyap,
tapi ia mengambil keindahan dunia ini bersamanya. Bukankah Tuhan sanggup memulihkan segalanya? Lihat! Lihatlah, tahta Tuhan ada di tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya. Tuhan sendiri akan menyertai dan menjadi Tuhan mereka. Dan Tuhan akan menghapus air mata mereka. Tak ada lagi kematian, kesedihan, atau tangisan. Tak ada lagi kesakitan, karena semua yang lama telah berlalu. Lihatlah, Tuhan membuat semuanya jadi baru. Oh, luar biasa. Semuanya jadi baru, dan Tuhanlah yang membuatnya. Dan tidak akan ada lagi kutuk. Tapi tahta Tuhan dan Anak Dombalah yang ada di dalamnya. Aku lupa tentang ini. Joy, jika Tuhan mau mengampuni dunia selamanya, berarti kesalahan kita apa juga diampuni. Semoga ibu dan ayahmu... Kamu tidak apa-apa? Yakin kamu tidak apa-apa? Baik-baik saja kan? Ibu, ayah, kamu tidak apa-apa. Kami selamat. Kami langsung pulang setelah ditelepon. Kami sangat khawatir. Gizmo, kenapa ini bisa terjadi? Ayah, itu ulahku. Gizmo dan Joy sudah melarang, tapi aku tetap pakai generator gelombang super milik ayah. Dan ayah mau mengampuniku. Tentu anakku, kami pasti selalu mengampunimu. Tapi kami menyayangimu, selalu menyayangimu. Rumah hanyalah rumah. Tapi kamu adalah anak kami. Berantakan sekali. Tapi dengan Tuhan, semuanya bisa menjadi baru. Aku tidak percaya Superbook membawa kita menyaksikan akhir zaman. Ini belum berakhir. Kamu kan tahu Superbook, petualangan kita baru dimulai. Oh tidak, cukup ya petualangannya. Gizmo. Lihatlah, aku akan datang segera. Wow, daebak Kak Nanda dan juga adik-adik. Kak Daniel pikir ya, Chris itu nggak akan pernah dimaafin sama orang tuanya. Betul. Karena itu kan fatal banget. Yang menyebabkan Chris dan orang tuanya harus kehilangan rumah mereka. Betul banget Kak Daniel. Apalagi ya, waktu tadi kalian lihat kan iblis sampai bilang sama Chris kalau Tuhan gak akan mengampuni dia. Tuh. Emang ya Kak Nanda juga adik-adik ya, iblis tuh kerjanya memang selalu mengintimidasi kita dan buat kita tuh selalu merasa bersalah. Betul. Tapi puji Tuhannya, Tuhan itu selalu datang buat kita dan selalu hadir
bersama dengan kita untuk kasih kita harapan yang baru. Betul banget, makanya untung Chris nggak percaya sama apa yang dikasih tahu sama iblis. Betul banget ya. Coba kalau misalnya Chris percaya sama apa yang dikatakan iblis, dia pasti bakal takut, merasa menyesal, bahkan dia bisa-bisa kabur dari rumah karena takut. Betul banget kan Anda. Nah adik-adik, kalian punya pengalaman nggak seperti apa yang lagi Chris alamin? Merasa bersalah, merasa takut, kalian punya cerita nggak seperti itu? Kalian boleh tulis dong di kolom komen, ceritain sama Kak Nanda sama Kak Daniel. Nah adik-adik, Tuhan mau memberitahu kita bahwa Dia itu Tuhan yang sangat peduli dan Dia mau mengampuni segala kesalahan kita. Segala kesalahan kita. Gak ada kesalahan yang gak diampuni loh sama Tuhan. Betul banget. Tapi walaupun Tuhan itu mengampuni semua kesalahan kita, bahkan ya kabar baiknya, dengar baik adik-adik, Tuhan tuh mati buat kita, tapi konsekuensi itu akan tetap ada. Kalian ingat gak minggu lalu? Kak Daniel juga kan kehilangan motor. Betul. Semuanya karena apa? Ingat gak? Karena Kak Daniel gak taat. Ya ampun, parkir sembarangan. Ya walaupun pada akhirnya Kak Daniel dimaafkan. Karena usul-usul kalian. Thank you ya. Walaupun Kak Daniel dimaafkan, tapi kan motornya gak bisa balik lagi. Udah hilang. Tetap ada akibatnya. Siapa yang belajar banyak hari ini? Angkat tangan. Pasti semua belajar ya. Coba komen apa sih yang kalian pelajari hari ini? Nah adik-adik, Kak Nanda dan Kak Daniel mau adik-adik selalu mengingat apa pelajaran yang kita pelajari hari ini. Makanya setiap minggu kita ada apa Kak Daniel? Kita akan selalu ada super kebenaran. Dan super kebenaran kita ini selalu kita, kenapa sih Kak selalu ada super kebenaran? Supaya selalu mengingatkan kita tiap kali kita melakukan kesalahan atau tiap kali kita melakukan sesuatu yang lagi dalam kondisi yang gak baik, kita selalu ingat ada super kebenaran. Semuanya bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri. Wah semangat banget ya Kak adik-adik kita ya, luar biasa, seneng deh. Oke ya, kita bacakan super kebenaran kita. Karena ada yuk kita peragain. Super kebenaran. Tuhan mau mengampuni dan memulihkanku. Wah, ayo kita semua ya. Kak Daniel mau dengar semangatnya. Kita bacakan sama-sama. Super kebenaran. Tuhan mau mengampuni dan memulihkanku. Wah, dahsyat adik-adik kita kayak. Nah, jangan lupa selain ada super kebenaran, kita juga ada super ayat. Super ayat. Wah, keren banget. Apa Kak super ayatnya Kak? Sabar, adik-adik ambil dulu Alkitabnya, biar kita bisa baca bareng. Ayo sekarang ambil Alkitabnya adik-adik. Kakak kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Udah ya, udah dapat semua ya? Oke, kita buka dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Apakah isinya Kak? Udah semuanya udah dapat belum? Udah dapat semuanya? Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wah, adik-adik luar biasa banget ya super ayat kita, super kebenaran kita, dan apa yang kita pelajari hari ini. Kak Daniel, Kak Nanda, mau kalian benar-benar nangkap pesan hari ini bahwa itu Tuhan tuh sayang banget sama kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kak Nanda, kalian semua disayang sama Tuhan. Ya, Tuhan itu mau mengampuni kita dan mau menyucikan kita. Asal kita mau mengakui dosa kita mau berserah sama Tuhan, kita mau minta ampun dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti, nih ya, pasti Tuhan akan mengampuni kita. Betul sekali. Nah adik-adik, sebelum kita selesai nih, apa coba yang lupa? Ada apa lagi ya Kak? Ada prakarya. Ada prakarya. Kita kira-kira hari ini bikin apa Kak? Bikin apa ya? Kalian penasaran kan? Penasaran? Ayo kita bikin prakarya kita. Let's go! Oke, sekarang kita waktunya prakarya. Prakarya.
Hari ini kita mau membuat sebuah prakarya yang menggunakan apa aja Kak? Karton berwarna. Udah tunggu Kak, nggak kelihatan. Benerin dulu. Ada apa aja Kak? Karton berwarna. Berwarna, oke. Terus ada apa lagi? Terus ada juga yang nggak berwarna, putih. Putih polos ya Kak? Putih polos. Seperti Kak Daniel ya, polos. Lalu ada apa lagi? Lalu ada alat untuk ada lem. Mengelem. Ada boleh perekat ya, ini boleh. Ini juga boleh, lem ini. Dan ada gunting. Gunakan guntingnya hati-hati ya guys, teman-temanku sekalian, adik-adikku sekalian. Kita akan buat apa? Sama satu lagi, mata-mataan. Kalau misalnya kalian nggak punya nih mata-mataan, kalian nanti bisa gambar sendiri ya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah memotong karton berwarna ini. Dipotong jadi gimana Kak? Dipotong memanjang. Kira-kira ini boleh bagi 3. Ukuran A4 ya adik-adik? Ya. Kira-kira ya, jadi bisa dibagi 3 bagian. Nah, kalau udah Kak, terus kita buat pola yang bentuknya bulat. Bentuknya bulat? Mana? Aku mau bulat. Nah, Kak Daniel 1. Jadi satu-satu Kak ya? Iya, betul. Kalau udah dibentuk polanya, terus digunting. Nah, kalau udah digunting, terus Kak, tempel buletannya di tengah persegi panjang yang tadi udah dipotong. Oke, menggunakan lem. Menggunakan lem. Pakai lem ya. Nah, kalau sudah, kita bikin pola tangan. Kan tadi ada karton-karton yang polos kan? Iya. Nah, terus bikin deh pola tangan, set, terus digunting. Menggunakan pola tangan kita kan ya? Nih pola tangannya udah jadi ya, udah digunting nih. Udah digambar terus digunting. Pola tangannya dua-duanya ya, kanan sama kiri. Kanan dan kiri ya Kak? Soalnya kan nanti seperti memeluk. Oh, jadi pola tangan kiri, tangan kanan, dan tangan kiri? Betul sekali. Sabar ya adik-adik. Gunting. Oh iya adik-adik, ini tangannya kalian bisa warnain ya kalau udah digunting biar bagus, biar nggak warna putih doang. Jadi nanti setelah jadi bisa dihias Kak ya? Betul sekali. Nah, lanjut, oke. Kalau sudah terpotong seperti ini, tempel tangannya di ujung masing-masing persegi. Kak? Tangan siapa? Tangan siapa? Pola tangannya. Ya, pola tangannya. Ya ampun Kak Daniel, bikin aku pusing. Adik-adik nanti bingung loh. Tangan siapa Kak? Tangan yang sudah digunting. Pola tangan yang sudah digunting. Oke, aku sudah. Tempel di ujung-ujung. Udah ada kan, jadinya kayak gini kan adik-adik. Oke, udah Kak Daniel juga nih. Terus kita potong kartonnya sebesar kurang lebih seukuran kotak yang panjang. Yang panjang. Soalnya kita mau tulis ayat, super ayat kita hari ini. Siapa coba yang masih ingat? Kalian masih ingat nggak super ayat kita hari ini? Wah, kalau Kak Daniel sih masih ingat dong. Masih ingat. Tunggu Kak, belum. Taruh dulu. Kalau udah ditempel di bawah buletannya. Oke Kak, terus ngapain lagi? Terus, jadi buletan ini ceritanya adalah muka. Wajah ya Kak? Wajah. Jadi kita tempel pakai mata-mataan. Oh, dihias lagi. Wah, pakai lem yang rekatnya agak kenceng ya. Terus bentuk senyum. Nah, di kotak yang putih ini kita tulis super ayat yang udah tadi kita hafalin. Jadinya kayak gini deh. Tuh Kak Daniel tuh, mirip kan? Ini udah kacamatanya Kak. Oh iya bener. Ini kan udah ada tangan di ujung-ujungnya. Terus jadi kayak memeluk deh. Dipeluk sama Tuhan. Gitu. Lucu banget ya. Prakarya kita. Adik-adik jangan lupa untuk foto. Minta tolong papa mama. Dan jangan lupa post di sosial media kalian dan tag ke @superbook_Indonesia. Nah adik-adik, hari ini tadi kita udah ngapain aja? Sudah memuji Tuhan. Udah memuji Tuhan dengan semangat. Terus kita udah menonton cerita dari Superbook. Udah nonton Superbook. Apalagi Kak? Dan tadi juga kita udah prakarya. Udah bikin prakarya yang
Keren banget. Pasti hasilnya juga keren-keren nanti ya prakaryanya ya. Jadi ini adalah penghujung acara kita. Tapi minggu depan kita ada lagi kok. Ini bukan terakhir. Tenang. Kita akan balik lagi kan Anda kan? Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita akan berdoa dulu ya. Kak Daniel akan pimpin kita dalam doa. Tapi seperti biasa Kak Daniel mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Yuk, berdiri ya. Kita harus sungguh-sungguh berdoanya. Nggak boleh main-main, oke? Yuk kita lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Karena kami ada hari ini, semua karena Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami sama Tuhan. Ampuni kami akan semua kesalahan kami yang kami lakukan sengaja maupun nggak sengaja Tuhan. Kami mau mulai sekarang hidup taat untuk Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan itu tetap baik dalam hidup kami. Kami mau belajar juga untuk kasih yang terbaik sama Tuhan. Berkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami perkatakan bahwa Roh Kudus memampukan kami untuk terus berjalan dalam kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengampuni, memulihkan, bahkan membenarkan kami berdoa. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan, amin. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa banget. Kan Anda juga adik-adik, kalian ingat nggak minggu lalu kita sudah menyelesaikan misi kita yang menurut Kak Daniel itu awesome banget. Iya. Ingat nggak kan Anda? Apa itu Kak? Kita kan tadinya kita mau udahan nih, tapi karena kalian komen lebih dari 2.000, jadi kita mulai lagi. Misi yang luar biasa, kalian awesome banget. Kan Anda baca nggak semua komen-komen adik-adik? Baca, doa kakak terharu banget. Terharu banget, keren banget ya. Nah, cuman untuk minggu ini adik-adik, Kak Daniel mau challenge, mau tantang Kak Nanda dan juga adik-adik semua ya dengan sebuah misi. Apa misi ini hanya bisa kita selesaikan kalau kita bersatu hati dan bersolid ria. Ya, misi itu cuma bisa kita lakukan dengan solid ria. Misinya adalah kita akan mengumpulkan 500 kesaksian dari adik-adik sekolah minggu Superbook, Kak. Isi kesaksiannya adalah kalian boleh ceritain apa yang kalian rasakan setelah kalian mengikuti sekolah minggu Superbook. Atau kalian merasakan perbedaan apa sih yang kalian rasakan setelah kalian menonton Superbook. Kalian bisa minta tolong papa atau mama, untuk DM ke @superbookindonesia. Mama papa bisa lihat juga kan apa yang anak-anak alami setelah mereka ikut sekolah minggu. Apakah mereka jadi semakin rajin, apakah mereka jadi semakin baik, jadi makin sopan. Bisa ceritakan itu semua kepada kami untuk kita menyelesaikan misi 500 kesaksian. Nanti ada yang spesial juga. Apa tuh? 5 kesaksian terbaik dari adik-adik kalau kita berhasil menyelesaikan misi ini akan mendapatkan hadiah merchandise spesial dari Superbook. Wah, bukan hadiahnya sih yang jadi fokus utama, tapi kesaksian kita itu pasti bisa menjadi berkat buat banyak orang. Betul sekali. Wow, luar biasa banget. Terima kasih juga untuk papa, mama, adik-adik dan juga kakak-kakak yang telah men-subscribe YouTube-nya Superbook. Wow, thank you banget buat support kalian. Luar biasa banget. Betul. Dan juga terima kasih juga untuk udah follow IG-nya kita juga. Jadi Superbook Indonesia ya. Betul. Wah, subscriber kita bertambah, followers kita jadi makin bertambah. Betul, membuat kita juga menjadi lebih bersemangat ya Kak untuk memberitakan tentang Tuhan kepada seluruh anak-anak di Indonesia. Luar biasa banget. Kasih tepuk tangan dong buat kalian semua. Thank you ya buat supportnya ya. Nah adik-adik semua, sampai ketemu ya minggu depan lagi ya. Kita akan tetap ketemu di jam yang sama dan di YouTube Superbook Indonesia. Sampai ketemu lagi, Tuhan berkati. Bye-bye.